Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat kawan-kawan. Semoga sehat-sehat selalu untuk kita semua. Kawan-kawan, kali ini saya akan mengajak kawan-kawan melihat sawah ya. Sawah kebetulan ini yang ada di daerah Jawa Tengah bagian selatan barat atau di daerah Cilacap, Jawa Tengah. Nah kawan-kawan, kalau kita berkunjung ke sawah itu tentu ingatan kita itu pada masa kecil ya. Ketika masa kecil kita sering ke sawah baik bermain ataupun mungkin keperluan yang lain ya. Tentu banyak kenangan yang tidak bisa kita lupakan, dan karena kesibukan mungkin kita sedikit demi sedikit agak sedikit lupa dengan sawah, istilahnya atau mungkin bagaimana proses petani dari persiapan sampai pasca panen itu seperti apa prosesnya, mungkin kita sudah sedikit demi sedikit mulai lupa. Nah, kali ini saya akan mengajak kawan-kawan ya paling tidak untuk mengingat kembali. Kebetulan sawah yang di sini merupakan sawah irigasi teknis kawan-kawan ya. Jadi kalau sawah yang disuplai airnya oleh irigasi ini memang punya keuntungan. Salah satunya adalah bisa panen lebih dari 1 kali, paling tidak 2 kali. Kalau di sini memang umumnya itu 2 kali, yaitu masa rendeng dan masa sadon. Itu kalau menurut mereka ya, istilah yang di sini itu seperti itu. Kalau di tempat lain barangkali punya istilah lain ya, punya istilah yang berbeda tergantung dari kearifan lokal masing-masing. Di sawah ini kawan-kawan, kebetulan ketika saya berkunjung ke sini ini sudah selesai masa tanam ya. Jadi kalau dihitung sebenarnya persiapan sampai ke masa tanam itu tidak cukup 1 bulan. Karena ketika irigasi itu airnya mulai membasahi sawah sampai betul-betul basah, itu dibutuhkan perawatan, dibutuhkan pengolahan. Dari pengolahan awal sampai betul-betul siap untuk ditanam. Dan ketika padi itu sudah ditanam, maka itu tidak cukup, perlu yang namanya perawatan. Perawatannya itu ya yang pertama membersihkan dari rumput-rumput, kemudian membersihkan dari keong karena itu adalah hama, dan juga mereka atau para petani ini harus menyulam kembali. Mungkin ada tanaman padi yang mati, lah itu ditanaman kembali. Kalau di sini mereka menamakan nanjangi, yaitu mengganti tanaman padi yang mati dengan tanaman padi yang baru. Nah, seperti ini contohnya kawan-kawan. Mereka menamakan nanjangi. Jadi kawan-kawan, nanjangi ini harus dilakukan secara teliti ya, supaya tidak ada yang terlewat. Nah, untuk tanaman-tanaman yang usianya masih baru atau sederhananya gini, kalau rumput-rumput yang tumbuh di sela-sela tanaman padi itu tidak banyak, maka yang dilakukan adalah membersihkan atau mencabut pelan-pelan. Jadi rumput yang kecil-kecil itu tuh kawan-kawan, itu akan ya seperti yang bisa kita lihat itu akan dicabut pelan-pelan, kemudian akan dibenamkan ke lumpur ya, ke lumpur, supaya tanaman itu atau rumput itu membusuk dan itu bisa berfungsi sebagai pupuk.
Ada juga ya kawan-kawan ya, petani itu menggunakan obat. Jadi kalau misalnya rumput yang tumbuh itu rapat, maka mereka akan nyemprot ya menggunakan obat. Kemudian setelah disemprot beberapa hari itu biasanya rumputnya akan layu, dan itu kemudian mereka akan mencabut atau menggunakan alat yang dinamakan gosrok. Tetapi pada umumnya ya intinya adalah bagaimana menjaga agar tanaman padi itu tetap tumbuh dengan baik. Oke ya kawan-kawan ya, ini situasinya sawah yang saya lihat, dan saya mengajak kawan-kawan untuk melihat juga supaya kita bisa mengingat kembali bagaimana peran para petani dalam menjaga suplai kebutuhan beras untuk kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai para petani kehilangan semangat untuk menanam, karena kalau sampai mereka kehilangan semangat untuk menanam, tidak mau menjadi petani, maka kita yang akan repot gitu ya kawan-kawan ya. Pokoknya kita dukung terus para petani Indonesia. Oke kawan-kawan, sambil terus menikmati kehijauannya ya, saya rasa cukup ya kawan-kawan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.